Halo, selamat pagi. Kita ngobrol apa ya pagi ini ya? Ngobrol apa? Hmm, ini aja. Aku melihat kok setiap kota itu selalu memiliki ciri khas penataan gitu ya. Ketika kita jalan-jalan waktu kita di Roma, aku sangat suka dengan bricks yang dijadikan pedestrian. Sangat cantik, sangat konseptual begitu. Kemudian ketika kita di Jepang itu ada hal yang berbeda karena semua penutup saluran air ternyata dia mempunyai stempel. Nih, Stempelnya berbeda. ada waktu itu Nagoya. Ada Nagoya, kemudian ada yang Contohnya berstempel ikan. Dragonfly, ada yang berstempel ini dan macam-macam. Artinya suatu kota itu dapat diperindah ketika kita jalan gitu ya. Mungkin Indonesia nggak akhir-akhir ini sih trotoar sudah mulai cantik gitu. Tapi mungkin kita agak terlambat karena kita tidak terbiasa dengan berjalan kaki. Kita mengagung-agungkan teknologi motor dan mobil sehingga orang-orang berjalan kaki ini adalah orang-orang yang terlupakan. Menurutmu kayak apa? Iya, banyak teori tentang urban design sebenarnya. Ada teorinya Kevin Lynch di bukunya tentang The Image of the City. Ada juga The City of Ford yang bikin adalah Collins. Nah, bicara tentang Lynch dulu, Kevin Lynch. Ya, kota itu sebenarnya representasi dari penduduknya, dari budaya yang dimiliki oleh penduduknya. Kita akan merefleksikan yang ada sekarang aja. Begitu banyak orang yang bangga mempunyai mobil baru, walaupun bukan mobil premium katakanlah. Itu ya karena ada apa kayak semacam sosial dendam sosial, di mana dulu harga mobil sangat mahal sehingga hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi esensinya bukan hanya sebagai alat transportasi saja, tapi ada gengsi di dalamnya. Tapi apa yang kita lihat di Eropa, belahan Eropa, mereka mungkin mempunyai hal yang sama, tapi habitnya yang berbeda. Apakah kota itu bisa dibikin mereka mempunyai habit yang lebih baik, quote unquote. Artinya begini, ketika kota itu dibentuk tematik, such as misalnya kota tersebut dibikin walkable, dibikin kota yang sangat ramah berjalan kaki. Ini kan temanya menarik, kota yang ramah berjalan kaki. Sebenarnya sebelum masuk ke sana, aku kadang-kadang agak terganggu dengan kata tematik ya. Banyak orang yang dulu waktu kita turun kemana kemudian bertanya, itu kampung wisata tematik. Ini apa tematik? Artinya apakah konsep membangun tematik itu sebetulnya ada satu konsep, atau kemudian orang ketika semuanya dicat menjadi biru kuning hijau ini jadi kampung tematik, ketika semuanya begini itu jadi apa? Sebenarnya ada sesuatu. Ada ya, nggak salah juga ketika orang bilang ini temanya adalah pelangi, ini temanya adalah kura-kura. Kita pernah lihat kan juga satu daerah yang dipenuhi dengan patung kura-kura atau daerah yang kayak di Semarang itu kampung pelangi. Salah nggak sih? Ya salah nggak salah sih. Tapi ketika itu jadi latah di mana-mana semuanya jadi kampung pelangi, kamu bayangin aja ya, satu daerah besar jadinya kayak apa. Skip dulu di situ ya. Oke. Itu tentang walkable city tadi. Saya hanya membayangkan kota yang saya tinggal di sekarang di Salatiga itu jadi walkable city. Pertanyaannya itu gini, syarat-syarat walkable city itu kayak apa sih sebenarnya? Mau masuk ke walkable city atau kamu mau menjelaskan ada dua konsep yang tadi kamu
bahwa di awal secara yang tentang teori. Lynch sama Collins. Mungkin teori dulu, habis itu nanti Kalau- di yang kedua baru kita ngomong yang vocability, yang praktis, supaya orang mempunyai, artinya membangun sesuatu itu tidak bisa dibangun hanya berdasarkan ya wes templok rono templok rene, tapi ada satu konsep yang dibangun yang mungkin akan menarik dan akan berguna bagi teman-teman mahasiswa Despar bila dia mengetahui konsep yang kamu pikirkan tadi, yang kamu ceritakan. Si Kevin Lynch, ini bukan teori buku-bukunya Kevin Lynch yang bicara tentang identitas kota, Okay. tentang apa ya? Tentang bagaimana kota itu terbentuk, penyediaan image tentang kota, bagaimana membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, blok yang satu dengan blok yang lain. Itu dalam Image of the City-nya Kevin Lynch sebenarnya. Dan itu kalau kita jumpai di beberapa negara Eropa, setiap kita pindah satu blok itu ada statue, ada sculpture. Bahkan di pinggir di perempatan apapun selalu ada sculpture sebagai penanda, signage. Yang apakah itu bisa disebut sebagai signage? Lebihnya ke landmark sih. Suatu penanda tetengar bahwa kita sampai di daerah tertentu dengan adanya patung tertentu. Begitu sih. Terus patung yang gede banget jaran gowo jamu misalnya. Jaran gowo jamu ini perlu dadi. Apakah sculpture itu harus sebesar itu atau sebetulnya kecil itu sudah jadi penanda? Sculpture tidak harus sebesar itu. Sebenarnya sculpture itu fungsinya tadi landmark, tetengar. Tapi kalau memang sculpture kota ya boleh aja segede gaban sih, boleh aja. Boleh aja. Ya itu kembali lagi ke culture ya. Ke budaya kita bahwa dulu banyak kuda yang narik jamu atau kuda yang narik kayu atau kuda yang membawa rahwana, katakanlah seperti itu. Ya budayanya seperti itu, sangat berbeda dengan misalnya lebih ke yang sifatnya bukan cerita tapi artistik, guys. Misalnya Abraham Lincoln bawa anak atau Anne Klein waktu di Belanda. Satu landmark kecil tapi menunjukkan bahwa inilah area yang dituju gitu. Nah, hal-hal yang artistik kayak gitu sangat jarang kita temukan di Indonesia. Tadi Lynch satunya? Yang satunya The City of Fort Collins. Kenapa Collins? Dia tetap berbicara tentang walkable city sih. Dia tetap berbicara tentang walkable city, di mana ada derivatnya banyak. Tapi saya akan cerita tentang bagaimana tanaman dulu sebelum kepet tanaman dulu. Kerindangan tanaman itu, tanaman yang sehat itu bisa mengurangi 3 sampai 6 derajat Celcius suhu mikro. Bu Risma berhasil. Risma Mahlan. 3 sampai 6 derajat Celcius suhu mikro. Artinya, ketika Salatiga ini jadi panasnya luar biasa, itu tidak bisa lepas dari kesalahan model pembangunannya. Tidak bisa lepas dari kesalahan memperlakukan pohon itu bukan sebagai sesuatu untuk membuat lebih comfort, tapi menjadi pengganggu. Kesalahan besarnya di situ. Membuat pohon itu menjadi cantik, begitu kita masuk rumah, kita akan melihat setelah dari Termini itu ada pohon yang gede-gede, pohon kalau nggak salah itu kaswarina ya, kayak kaswarina kayak gitu, yang ditata kayak bonsai, padahal pohonnya segede gaban. Itu adalah bukan tentang bagaimana dia membentuk, tapi lebih pada kesadaran bagaimana membuat image suatu kota. Kevin Lynch. Udah itu oke. Kalau itu kita bayangin aja semua pedestrian di
di Salatiga itu penuh dengan apa itu? Penuh dengan pohon-pohon besar. Pohon-pohon tidak usah besar tapi gampang besar. Contohnya ini trembesi kayak gini atau yang di depan tabebuya kayak gitu dengan warna-warni kayak gitu. Dengan kerapatan yang bagus. Di PU sendiri ada syarat bahwa pada pedestrian itu 60 cm pada pedestrian pada bagian depan itu harusnya ada pohon. Nah, ini yang harus dibaca oleh konsultan yang bergerak di perkotaan untuk membuat pedestrian itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Harusnya seperti itu. Kalau yang terjadi tidak seperti itu, berarti ada yang salah dengan buku yang dia baca. Oke. Kita akan coba untuk bikin IGTV yang berikutnya, tapi lebih menceritakan hal-hal yang bersifat aplikatif, bagaimana orang bisa membentuk walkable city. Bagaimana kota bisa menjadi walkable city. Bagaimana kota bisa menjadi walkable city. Oke.